Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamma alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi ulumil ulama'il amilin wa adkhalana fi sumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu infada qada'ihi wa qadarihi salaba dzawil uqulakum hatta yanfudha fihim qadaruhu wa qadaruhu fa idza qada amrahu radda uqulakum wa waqa'atin nadamatu. Rawahu Dailami an Anasin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binisbu, para orang tua, aparatur pemerintah, khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar dari Musholla Ahsanul Muhajirin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Rumpuri Cikarang Hijau, dan juga keluarga besar dari Masjid Al-Istiqomah Al-Hadir Bapak Haji Sofyan Abdullah Mulayat yang mungkin juga dari Musholla Nurul Iman Kampung Kramat, juga dari Kampung Kadang, alhamdulillah ada yang datang juga dari Gagawana, juga yang saya hormati segenap jamaah Majelis Taklim Subuh nan Bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ceria ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, yaitu Majelis Taklim Subuh nan Bahagia, yang mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini sekaligus menjadi upaya
membuka dan memulai aktivitas dan rutinitas kita hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadi doa moga-moga hari ini hari yang baik dan terbaik, hari yang menguntungkan dan hari yang menyelamatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umatnya telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kita wabihi, dan dengannya qala berkata oleh musannif, idza qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallah, apabila menghendaki oleh Allah, infaza qadaihi, akan meneruskan atau melanjutkan ketentuannya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya, salabah, maka mencabut oleh Allah, dawil ukuli, akan orang yang mempunyai akal, ukulahum, akan akal mereka, hatta yanfuza, sehingga berlanjut atau berterus-terusan fi'in, di dalam mereka. Orang yang punya akal, qada'uhu, oleh ketentuannya Allah, wa qadaruhu, dan takdirnya Allah. Fa idza qada, maka apabila telah melunasi atau menyempurnakan oleh Allah amrahu, akan perkaranya, radda, maka mengembalikan oleh Allah ukulahum, akan akal mereka, wa waqa'atin nadamatu, maka terjadilah oleh penyesalan. Rawahu Dailami, telah beriwayatkan akan hadis oleh Imam Ad-Dailami an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim subuh nan bahagia, inilah kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan menyadarkan kita, apabila Allah menghendaki hambanya dengan kebaikan, maka Allah bukakan baginya tutup hatinya. Maksudnya, kalaulah Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya, maka dibukalah mata hatinya sehingga terang benderang apa-apa yang dijalaninya. Inilah berarti kebaikan-kebaikan telah diberikan oleh Allah. Terlebih-lebih Allah berikan keyakinan dan juga kejujuran. Maka kajian hari ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita juga, apabila Allah menghendaki akan meneruskan atau menetapkan qada dan takdirnya, artinya ketentuan-ketentuan yang ada di fi ilmillah, juga apa-apa yang ada di lauhil mahfuz, yakni adalah qadarnya Allah. Apa yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat, Allah tarik
pikirannya. Artinya mohon maaf, di saat-saat kita punya harapan, punya cita-cita yang mungkin dengan segala upayanya, mungkin dari segi pekerjaan atau mungkin dari segi ucapan yang berupa doa atau mungkin bacaan-bacaan yang ada, maka Allah mengangkat akal pikirannya. Artinya seperti orang yang kalah, seperti orang yang kosong, Pak. Artinya kalau bahasa orang-orang yang lagi mengamalkan satu amalan, mau ketaikan ilmunya, gitu bahasa orang awamnya, mau ketaikan ilmunya, jadi kayak orang gila gitu. Ada ini, ada anu, ada itu. Atau bahasa yang lebih umum lagi, sok ada uring-uringan. Ini ada gelagat apa yang akan terjadi, gelagat apa yang akan kita dapati. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Allah akan melanjutkan atau meneruskan, yang artinya memberikan ketentuan kepada hamba-hambanya, dicabutlah akal pikirannya, maka hampir apa-apa yang terjadi di luar nalar kesadarannya. Kalau orang-orang dulu selalu ada istilah rada-rada apa namanya, senewen kalau kata kita, ya kan, ada seorang ini orang berkaitan ilmu hampir masya Allah apa ini jalan. Cuma maaf, kalau memang itu yang baik, akan kelebatlah kebaikan-kebaikan yang ada di akal pikirannya, yang ada di benak hatinya. Tapi kalaulah terjebak di dalam sesuatu yang mungkar, misal ada orang mau ketaikan ilmu, urus segala sesajen, ngancam. Ikan ada yang ada bahasa kita mah mahar apa mas kawin lah bahasa kitanya. So kudu beli ini, beli anu, beli itu agar ketaikan. Inilah yang tidak diperkenankan oleh agama. Kalau mungkin secara ritual, mungkin secara pembacaan, monggo. Ada istilah baca ini, baca anu, baca itu. Sebatas itu bacaan tidak menyalahi agama, maka dilakukan. Tuh, makanya sok ada gelagat-gelagat yang kurang dimengerti oleh kita sendiri. Bahkan kadang-kadang mengejutkan orang lain. Lagunya kayak kurang beres, gitu bahasa kitanya. Lagunya kayak kurang beres. Kok nggak biasanya? Nih kok bocah kayak begini. Moga-moga inilah yang sedang terjadi pada dirinya, apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Kalaulah sudah terjadi, kalaulah sudah didapati, maka Allah kembalikan akal pikirannya untuk menerima dan menjalani apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin secara umur, mohon maaf, inilah kaitannya dengan ayat Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Di saat manusia sudah umur 40 tahun, ini bahasa umur, Pak. Jadi kalau sudah 40 tahun, inilah umur mapannya manusia. Umur manusia kalau sudah 40 tahun, inilah apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah akan segera terwujud, akan segera terjadi. Kalaulah memang baik, inilah yang kita dapati. Kalaulah tidak baik, maka hendaknya menjadi sebuah pelajaran, ya Allah, di usia yang sudah mapan, tapi seperti inilah keadaannya, ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan terhadap diri kita. Atau mungkin maaf, ini sebagai kelanjutan dalam kehidupan, yakin ada di antaranya 4 orang atau 8
mungkin bisa juga 16 orang. Siapa maksud 4 orang? Orang tua kita 2, mertua 2. Orang kita 2, orang tua kita 2, mertua kita 2. Apa maksudnya? Apakah orang tua kita dulunya atau mertua kita dulunya? Nih dalam ayat Rabbi auzi'ni an ashkura. Atau mungkin bisa juga 8 dari nenek moyang kita dulunya, terus nenek moyang mertua kita, bahkan bisa 16 orang. Kenapa? Karena ini merupakan satu kelanjutan dari apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu. Maka ada istilah itisal, ada istilah turunan. Mudah-mudahan maka dalam kajian di kitab Irsyadul Ibad, Allah menegur Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang mungkin terjadi pada diri kita. Maaf kalau melihat orang jelek doanya cakep apa jelek? Paling tidak biar hancur, biar berhenti, kan gitu. Kata Allah, wahai Nabi Ibrahim, jangan seperti itu. Ada 3 harapan. Yang pertama, mungkin doa yang atau amalan yang sedang dilaksanakan oleh seseorang meskipun tidak lebih baik dari apa yang seharusnya, moga-moga pada waktunya mah taubat. Pada waktunya mah taubat. Yang kedua, wahai Nabi Ibrahim, jangan sekeras itu, jangan sekasar itu. Bahasa kata doa Nabi Ibrahim bil hawaki, dengan kehancuran. Jadi ada umatnya melakukan kejahatan, didoain biar mati, udah selesai riwayatnya. Ini kan bahasanya kayak kasar banget. Makanya kata Allah, kalau ia bertobat nantinya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kelak akan lahir dari orang-orang tersebut adalah keturunan yang baik-baik juga. Yang ketiga, kalau memang tidak sadar, inilah bagianku nanti di akhirat untuk disiksa sebagaimana hasil perbuatannya. Berarti kita hanya sekedar menyampaikan, tidak harus ada istilah nyumpahin atau istilah mengutuk dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kan kita kelewat, jangankan orang lain, anak aja kadang-kadang kebablasan kita ngomong. Maka jangan sampai, sebab Allah sendiri mengingatkan dan menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, jangan kau doakan kehancuran. Kalaupun kau doakan, moga-moga ada dalam kebaikan. Kenapa? Karena insya Allah doamu wahai Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya dengan ini tadi, maaf, apa yang akan terjadi pada diri kita, akal dicabut oleh Allah, tapi pada waktunya Allah kembalikan. Yang pada akhirnya disinilah bahwa qaatin nadamatu, akan terjadilah penyesalan. Jangankan sedikit, jangankan tidak berhasil atau banyak pun tetap ada dalam penyesalan. Contoh, di saat kita ada dalam kebaikan tapi nggak banyak, lihat orang-orang pada banyak, coba kalau banyak jadi ada penyesalan. Maaf, pada waktunya nanti coba kalau dulu kita sadar apa yang pernah terjadi, mengingatkan kita, atau mungkin dulu kita pernah belajar ini, berpendidikan ini, tapi kok tidak ada dalam kebaikan, padahal orang-orang di antaranya ada dalam kebaikan. Tuh, penyesalan pasti ada. Cuma manusia kadang-kadang tangguh dan congkak untuk mengakui penyesalannya, sulit dibuktikan dalam kehidupan. Kenapa? Masih tertutup mata hati. Cobalah kita sadar, oh iya, dulu ini.
tapi kok ada segini, coba kalau banyak. Bahkan maaf sekalipun banyak dan manusia sifatnya kurang, bahkan tidak sempurna. Makanya ini menjadi sebuah peringatan terbaik bagi kita. Jangan pakai ada istilah, wah udah kabur, kita dalam kesulitan, kita ada dalam kesusahan, udahlah, frustasi atau mungkin putus asa. Ini tidak diperkenankan oleh agama, yakni oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kelak kita akan sadar, kalaulah kita sadar, yakin ada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah kan ada istilah orang-orang ngomong, dia lagi kekaikan ilmunya, lagunya kayak orang kagak beres. Dan inilah lagi dibuka pikirannya. Tapi saat nanti sudah ada, dikembalikan akal pikirannya, kemudian dia sadar, inilah hasil jeripayahnya, inilah hasil karya yang pernah dilakukannya, barulah ada manfaatnya. Cuma saya pada akhirnya tetap nyesel. Coba kalau dulu segini mah sekarang jadi segono tuh, nyesel aja pada akhirnya. Jangan pakai bahasa jelek, cakep pun ya lebih-lebih. Kalaulah kita nanti di surga, penyesalan selalu ada saat melihat orang-orang di sekitarnya ada dalam kelebihan, ada dalam keutamaan, ada dalam kesempurnaan. Apa sebabnya? Sebab tingkatan-tingkatan di surga pun sesuai dengan amalan-amalan ibadah di dunianya. Ya maaf, ngapain ada istilah surga ini, surga anu, surga itu. Kalaulah sama semuanya, itulah karenanya maaf dalam bahasa umumnya, ilas tulil firdausi a'la. Inilah tingkatan-tingkatan surga Firdaus. Yang paling tidak tingkatan yang sangat memberikan kenikmatan. Coba ditambah lagi surga Adem. Surga Adem. Ada lagi surga Iliyin. Itulah termasuk di antara nanti maaf. Coba kalau di sana, ya jangankan pakai bahasa tingkatan surga. Orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir masuk surga, begitu sudah ada di pelatarannya, apa dia bilang? Cukup Gusti, di sini saja. Cukup. Masih di halaman, Pak, masih di taman. Begitu melihat yang ada di terasnya, Gusti, coba kalau di terasnya. Begitu sudah dipindahkan ke teras, lihat yang ada di pendopo, Gusti, coba di pendopo. Udah dikasih di pendopo, di ruang tamu atau di ruang kehormatan, Gusti, coba kalau di sono. Sampai sudah ada di tengah pun, ya Allah, tuh ada yang di lantai atas, Gusti, tuh semuanya agak berharap lebih daripada yang diinginkan. Di dunia pun seperti itu. Makanya amalan-amalan yang kita jalani, yang akhirnya ada dalam penyesalan. Bukan penyesalan karena tidak berhasilnya, berhasil pun mungkin ada penyesalan-penyesalan yang akan datang. Oleh karena itu, jangan sampai ada dalam penyesalan yang melebihi kemampuan kita. Coba kalau orang nyesel melebihi kemampuan kita, jadinya seperti apa kira-kira? Insya Allah murung juga murung. Ya, kalau banget belum begini, jadi kurang semangat dalam hidup juga. Maaf, ya memang kembalinya mah ini ketentuan Allah. Kalau dari situ mah ya selesai. Cuma maaf manusia, sebab hampir-hampir udah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Firman Allah, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dalam hadisnya Rasulullah mengingatkan, laukana libni adama wadiyaini min dhahabin lattaghaw min salisi. Kata Allah, telah melupakan
kepadamu oleh numpuk-numpuk harta. Udah banyak, masih pengen banyak, masih pengen banyak. Udah banyak, masih pengen banyak. Sampai kapan? Sampai diantar, ya kan, sampai diantar ke kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Itulah manusia. Pada akhirnya menyesal. Sampai kapan? Itu tadi, sampai kematian. Bahkan Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, andai kata manusia punya 2 lembah emas, yakin dia masih berharap untuk lembah emas yang ketiganya. Coba kalau 3 juta, coba kalau lebih, dan selanjutnya. Itulah manusia. Kenapa? Ya normal Ustaz, ya normal sih normal. Kembalikan bahwa inilah ketentuan Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya penyesalan jangan sampai melebihi kemampuan. Kalaupun mungkin nyesal, silahkan, tapi yang semampu kita untuk kiranya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau melihat waktu, karena udah tanggal 14 Muharram, kalau bahasa kebaikan-kebaikan, kita sudah menyampaikannya di beberapa majlis yang kaitannya selesai Muharram. Amalan apa yang lebih baik kira-kira kita Pak? Kemarin Masya Allah puasanya, menyantuni anak yatimnya, sholat sunnahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gini, ya kalaupun ada puasa Senin Kemis, kalaupun ada puasa Yaumul Bid, atau mungkin ada puasa Nabiullah Daud alaihi salam, mungkin ada sholat sunnah, kayaknya kurang, tapi dalam bahasa lebih utama daripada hari-hari yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih mohon maaf kalau udah bulan Syawal atau Ramadan, ada yang ngajurin puasa nggak kira-kira? Nggak ada. Syawal, Maulid, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 5 bulan Pak, hampir-hampir nggak ada yang nyuruh puasa kan. Lalu kebaikan apa yang harus kita dapati? Kebaikan apa yang harus kita kumpulkan selama 5 bulan? Nanti bulan Rajab baru ngomong lagi, bulan Muharram, puasanya ini. Kalau anak-anak nggak ada yang nunjukin, termasuk ustadznya gitu lupa kayaknya. Ya, mau kemarin aja ustadznya pada lupa. Kan gitu, makanya mohon maaf. Di mana kebaikan yang ada? Cuma di pengajian. Kebaikan-kebaikan yang kini untuk menyambung dari kebaikan-kebaikan yang akan datang adalah pengajian. Karena dengan pengajian insya Allah nanti diingatkan ini, itu dan sebagainya. Bahkan mohon maaf, kita sudah menyampaikan pada kajian-kajian terdahulu, orang yang mengaji, malaikat memberikan sebuah informasi, diampuni dosa semuanya. Malaikat ngiri, apa kata malaikat? Gusti, itu ada yang tukang anu, tahu tukang apa? Pokoknya tukang anu. Bahasa kasarnya tukang dosa, Gusti. Wahai malaikat, kalau tukang dosa yang ada di pengajian udah lebur dosanya semua. Ini keutamaannya ngaji. Makanya kalau pengen jangan sampai dosa lagi, ngaji terus, jangan pulang-pulang. Ya ini bahasa orang usilanya bahkan gitu. Malaikat apa ngiri? Malaikat apa Gusti? Tuh si anu Gusti, kan kita tahu bener malaikat dia tukang dosa. Tapi kalau ada di pengajian semuanya dosa rontok, semuanya dosa hilang. Maka untuk implementasikannya atau untuk membuktikannya, bukan berarti kita kudu duduk di pengajian saja, bukan. Amalan-amalan kehidupan kita iringi dengan ilmu yang kita dapati. Mudah-mudahan walaupun puasa enggak, tapi kayak orang puasa. Mungkin kita nggak bisa sholat malam sepenuhnya, mungkin ada di antara waktu-waktu yang
ingatkan kita, oh inilah kebaikan-kebaikan yang ada, inilah ilmu yang mengiringi kita. Bahkan kalau boleh jujur, dari mulai makan, minum, tidur, itu semuanya dilengkapi dengan ilmu. Doa, mau makan, gimana? Allahumma, doa, mau minum. Coba Pak Haji ya, nggak pernah doa, tapi ada doanya. Pak Haji ya, kalau pernah minum saya nggak pernah doa, ada doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu mah doa jam-jam Ustaz, iya kalau di Mekah. Kalau di Indonesia lantai jam-jamnya, maka silakan untuk menjadi doa rutin menjelang minum. Wah Ustaz, kadang-kadang lupa kita mendepan kulkas langsung menangkap itu botol. Masya Allah, karena hausnya. Coba diulang kembali, doa mau minum. Allahumma arzuqna rizqan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mau tidur? Bismika. Itu tiga-tiganya adalah mudah-mudahan menjadi kebaikan-kebaikan yang manjang. Di balik doa makan ada wakina azabannar. Di balik doa minum ada wasyifaan. Ya Allah, jadikan obat dari segala penyakit ya Allah. Jadi sekalipun air mineral atau air yang diminum, kopi atau susu atau mungkin air biasa, moga-moga jadi obat dari segala penyakit. Sebab maaf, sebetulnya memang di perut kita adalah gudang penyakit. Gitu. Di perut kita adalah gudang penyakit. Al-batnu baitud da'i, kata Nabi. Perut itu adalah gudangnya penyakit. Yang sama makanan atau perut kita. Kadang-kadang nyalain juga habis makan anu dari anu tuh. Padahal makanannya memang bener. Ternyatanya dimakan si anu nggak masalah. Dimakan kita bermasalah. Berarti perut kita lah yang ada masalah. Makanya dengan doa minum, moga-moga menetralisir dari penyakit-penyakit yang ada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Waktu Isra telah tiba. Oleh karena itu mudah-mudahan inilah kajian kita, ada hikmah dan manfaatnya, paling tidak menyadarkan kita, oh inilah yang ditentukan oleh Allah. Moga-moga ada dalam takdir baiknya, ada dalam qada yang terbaiknya, sesuai dengan harapan kita. Sebab pada hakikatnya, mohon maaf, kebaikan yang kita dapati adalah kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan yang Allah tentukan sesuai dengan doa kita. Doa kita bagus apa jelek, Pak? Ya kali ada doa jelek kan gitu. Semuanya ditentukan oleh Allah, karena doa pun adalah ketentuan Allah, bukan maunya kita. Dan mudah-mudahan rentang waktu yang begitu panjang dari hari-hari atau bulan yang dimuliakan akan segera menghilang, atau mungkin kebaikan-kebaikan begitu jarang yang baru nanti akan sadar kalau bulan Rajab. Maka iringilah dengan ilmu-ilmu yang kita dapati untuk menjalankan, bahkan menyempurnakan ibadah kita, insya Allah. Misalnya, ya maaf jangan pakai bahasa sholat. Tidur kita tidurnya orang alim atau tidurnya orang apa, binatang.
Tidurnya kita tidur ilmu atau tidurnya ayam? Kalau ayam nakring merem gitu, nakringnya langsung merem, nggak pakai cuci kaki, nggak pakai doa lagi, langsung merem ayamnya gitu. Makanya orang yang berilmu lah, bukan saja kiai, bukan saja ustaz, bukan saja orang-orang yang ada di dalam ilmunya, tapi dengan umumnya, kalaulah ilmu yang dibawa, insya Allah tergolong ibadah. Naumul alim ibadatun. Tidurnya orang yang berilmu adalah ibadah. Itulah kajian kali ini. Moga-moga ada hikmah dan manfaatnya. Hanya doa yang menyertai kita. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang kita jalani hari ini ditulis oleh Allah sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri yang soleh dan solihah, masyarakat, keluarga, bangsa dan negara yang marhamah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa jannibna fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah.
usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.